Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama menyamakan persepsi. Sebenarnya impartasi spirit itu sangat amat penting. Dan ini tidak hanya berlaku untuk GMM sebenarnya. Semua gereja harusnya memiliki hal ini. Ya. Karena begini. Apa sih fungsi gereja itu? Kan sebenarnya begini, saudara. Gembala agung kita kan Tuhan Yesus. Kemudian mengutus gerejanya. Gereja dalam hal ini orang-orang percaya, kemudian organisasinya, pelayan-pelayan Tuhannya, semua kita sebut gereja saja ya. Nah, gereja dalam hal ini diwakili oleh gembala. Gembala dibantu oleh para pelayan Tuhan semuanya. Dari sini maka pelayanan menyebar ke seluruh umat di dunia ini. Ya. Artinya apa? Artinya kalau pesan Tuhan ini tidak sampai ke ujung, maka ini bukan gereja namanya. Maka putus visi misi Tuhan. Ya. Seringkali iblis bermain di sini. Di setiap titik. Di setiap titik. Hati-hati. Ya. Ingat, gereja yang benar ada dua unsur yang harus dimiliki. Kalau tidak itu percuma. Yang pertama, harus ada kebenaran. Kalau gereja tidak mengajarkan kebenaran, tinggalkan saja. Untuk apa? Gak ada gunanya itu. Mendengar sesuatu yang bukan kebenaran itu gak ada gunanya sama sekali. Yang kedua, teladan. Kalau gereja tidak ada teladannya, tinggalin aja. Untuk apa? Apa spirit yang mau disampaikan itu apa? Karena seseorang berubah itu karena spirit yang ditransfer. Ketika Tuhan Yesus mengerjakan sesuatu itu spirit sebenarnya yang ditransfer. Bukan knowledge. Bukan hanya knowledge maksud saya. Bukan hanya pengetahuan. Spirit supaya kita hidup karenanya. Spirit dalam kebenaran, makanya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Harus ada dua ini. Salah satu aja Pak, tinggalin gereja itu. Orangnya baik Pak, tapi nggak ngajarin kebenaran, tinggalin. Menggerombol masuk neraka. Ya. Tapi ngajarin kebenaran, tapi nggak ada teladannya. Apa yang mau diteladani? Nggak ada juga. Itu orang munafik namanya. Jelas ya? Nah, dalam hal ini yang nomor satu, gembalanya yang dilihat dulu. Kalau nggak benar tinggalin aja saudara. Saya nggak bisa kok gandeng orang ke surga, nggak bisa. Siapa? Ya, pelayan-pelayan Tuhan habis itu bisa nggak mengerti kebenaran, hidup dalam kebenaran dan jadi teladan. Ini nomor satu ini. Dan jangan berhenti sampai di situ. Yang ketiga, seluruh jemaat bisa nggak hidup dalam kebenaran dan jadi teladan. Ketika pulang dari gereja, jadi teladan di keluarganya. Jadi teladan di masyarakat. Jadi teladan dalam bisnisnya. Dalam pekerjaannya, di kantor, dimanapun. Kalau itu yang terjadi ya, maka misi agung itu terjadi. Jadikan semua bangsa muridku. Bukan murid di gereja. Jangkauannya harus luas sekali. Ya. Untuk itulah kita punya 3 pilar. Ya. 3 pilar ini masih agak global kan. Kemudian kalau dalam kepemimpinan itu ada namanya value. Value itu nilai-nilai yang harus kita hidupi. Ini harus disampaikan terus. Sebenarnya khotbah yang benar itu begitu, menyampaikan spirit dan nilai-nilai supaya semua hidup menurut nilai itu. Ya. Cuman sayang,
Tidak banyak yang begitu. Makanya impartasi spirit seperti ini nanti covernya diganti tuh di YouTube. Impartasi 1 topiknya apa, impartasi 2 topiknya apa, impartasi yang gede gitu. Sehingga semua gereja kalau mau belajar ini nih, gitu. Ini nggak ada di manapun, ya, karena di buku nggak ada ini. Nah, hari ini kita akan terjemahkan ke dalam nilai-nilai. Nilai-nilai itu banyak, tapi hari ini satu saja dulu. Satu saja, Spirit of the Corp. Kalau kita takut akan Tuhan, kalau tubuhku bait Allah, dan pusatnya Alkitab kebenaran, Kristus, Kristusentris, hidup kita, maka kita pasti memiliki Spirit of the Corp. Pasti, nilai yang pertama. Itu yang akan kita bahas pagi ini. Spirit of the Corp. Saya nggak tahu ini bahasa Indonesianya apa ya. Semangat dalam kesatuan ya. Tapi lebih populer Spirit of the Corp. Bapak Ibu Saudara, dicatat baik-baik tapi terutama dihidupi, dicatat doang juga percuma. Ya, Spirit of the Corp. Apa itu Spirit of the Corp? Sebagai pelayan Tuhan, kita tidak hanya dipanggil untuk melayani secara individu loh, Saudara. Tapi secara bersama-sama sebagai kesatuan tubuh. Jadi jangan gini, saya pelayan Tuhan, single fighter gitu, jangan. Kita itu satu kesatuan, gereja itu satu tubuh. Ada berbagai macam pelayanan tapi satu roh, satu tubuh, tubuh besar gitu. Ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, macam-macam. Tapi semuanya penting. Jangan bilang bahwa pengkhotbahnya jauh lebih penting daripada WL-nya, enggak juga. Fungsinya beda. Jadi enggak boleh itu bikin strata. Ya. Tapi dalam fungsi gereja, semua harus nurut sama pemimpinnya. Kalau enggak ya enggak jadi gereja namanya. Jadi gerombolan ribut. Ya, kecuali pemimpinnya tidak dalam kebenaran dan bukan teladan, ditinggalin aja. Buang-buang waktu ikut orang yang begitu itu. Ya. Nah, jadi kita harus bergerak sebagai satu kesatuan. Banyak tapi satu. Seperti Tuhan Yesus berkata begini, aku dan Bapa satu. Sama, kita semua satu. Nah, mestinya begitu. Satu dalam roh pelayanan, kebersamaan, loyalitas, kesatuan hati, dan merasa memiliki GMM, gereja mula-mula ini milik Tuhan. Jadi kalau orang nggak merasa memiliki, saya nggak merasa keluarga Pak di sini. Ya percuma kalau gitu, nggak terjadi Spirit of the Corp. Ya, saya kasih Alkitab itu banyak loh dasar ayatnya, Spirit of the Corp itu. Saya bacakan ya, Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Itu Spirit of the Corp tuh. Satu lagi, 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Satu tubuh. Kita itu satu tubuh kok. Ada nggak di antara kita yang suka menyakiti tangannya sendiri? Dihantemin tiap hari itu. Nggak ada. Dilus-lus kan. Luka dibalut, disembuhkan. Ada nggak orang yang diam-diam nonjokin diri sendiri itu? Belum pernah lihat saya. Orang gila aja nggak gitu loh. Ya, nggak ada. Tapi ada penyakitnya. Autoimun namanya. Imun sistem ngantemin diri sendiri. Itu autoimun namanya. Jangan sampai kita secara rohani autoimun. Apa yang kita perbuat tuh ngantemin diri sendiri. Nah, ya. Satu lagi deh, Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itu namanya Spirit of the Corp. Diam bersama dengan rukun, saudara.
Jadi spirit of the corp ini bukan hanya sekedar bekerja sama, aku kerja sama, bukan hanya itu. Tapi memiliki kesatuan visi, misi, kesetiaan, saling mendukung satu sama lain. Ya, itu spirit of the corp namanya. Jadi jangan pelayanan menjadi ajang persaingan, kompetisi. Bukan. Kita cooperation. Kalau mau jadi co-opetition boleh. Jadi bersaing bersama-sama sebagai keluarga. Bukan sebagai pesaing dalam bisnis. Spirit of the corp ini perlu ditekankan. Perpecahan di mana-mana itu gara-gara ini tidak memiliki spirit of the corp. Karena masing-masing merasa single fighter. Tidak menjadi satu kesatuan. Ya. Saya kasih ilustrasi ya. Kalau di dalam sepak bola, kan yang biasanya yang ngetop itu kan penyerangnya kan, yang pencetak gol. Bayangin kalau 12 orang mau cetak gol semua, maju bareng semua gitu. Jadi apa itu? Amburadul, pasti kalah, pasti. Ya. Ilustrasi lain, kalau pemusik semua mau dominan. Soundman, punya aku kencengin tuh gitar. Yang lain kecilin aja. Biar aku yang kelihatan bagus. Kira-kira jadi nggak? Nggak karu-karuan. Kalau semua kayak gitu, soundman-nya bingung dikencengin semua aja. Gumbrang-gumbrang nggak karuan nih jadinya. Nggak bisa dinikmati. Makanya gereja nggak bisa dinikmati Tuhan. Kalau seperti itu. Kita mesti harmoni. Harmoni itu yang musiknya kalem, kalemin aja, jangan dikencengin. Kalau yang perlu dikencengin, kencengin. Gitu, ya kan? Ibarat kameramen itu tahu persis mana yang mesti dikamerain. Jangan itu, kadang-kadang ada siapa tuh? Victor ya? Victornya lagi gini, yang disorot, yang lain di sini. Yang orang lagi ngupil. Ini apa ya? Itu cuma ilustrasi, nggak ada yang begitu ya. Nggak ada yang ngaku. Kita itu mesti serius loh. Ketika pelayanan itu digelar, kita sedang bekerja itu, bukan santai-santai aja gitu. Ya, kita sedang bekerja, makanya mesti teliti, mesti punya hati yang bersih, pikiran yang bersih. Kan kita sedang melayani Tuhan, bukan sedang show di jemaat. Ya, nah kan begitu. Spirit of the corp itu sangat amat penting. Saya perhatikan dari dulu pelayanan, dulu banget gitu pelayanan. Itu aja masalahnya. Nggak merasa memiliki. Makanya saya sering bicara begini, kalau kita lihat gereja kita ada yang kurang apa, benerin aja. Itu mau diberesin, beresin aja, anggap aja rumah sendiri. Tapi yang benar, kan gitu ya. Jangan, Pak, saya sukanya pink, Pak, mau saya ganti pink semua. Wah ya jangan, kalau itu keinginan pribadi namanya. Spirit of the corp itu kesamaan, kesatuan, visi misi. Ya, kalau ada apa-apa, ke gembala yang memutuskan. Gitu ya, Spirit of the corp itu seperti tentara itu loh. Mereka itu submit sama atasan loh. Submit, taat. Ya itu tadi syaratnya ya. Kalau nggak benar, nggak ada kebenaran dan nggak jadi teladan, ya jangan ikut. Tapi kalau misalnya setuju benar, spirit of the corp, taat sama atasan. Kadang-kadang saya bikin keputusan apa gitu ya, nggak bisa dimengerti. Ya nggak bisa, semua nggak bisa saya ceritakan kan. Ada yang berhubungan dengan pribadi si A, si B, ada yang berhubungan dengan si itu. Kan begitu. Nggak bisa semua orang mesti nanya, tolong jelaskan, nggak bisa. Nggak bisa, kalau begitu caranya nggak ada konfidensial, nanti orang nggak mau konseling ntar. Oh diumbar ceritanya, nggak bisa. Percaya saja, kecuali dengan berjalannya waktu, saudara mulai tidak percaya ada apa ya, itu cerita lain lagi ya. Kalau itu kehendak bebas. Nah, jadi contoh-contoh spirit of the corp ini sangat banyak. Kalau tubuh kita mau sehat, apa yang harus sehat? Semuanya. Coba aja semuanya sehat tapi kukunya dicabut.
kalau nggak kesakitan setengah mati. Semua penting. Semuanya itu penting loh. Ya. Jadi spirit of the cup itu seperti itu. Contoh sederhana. Kalau para pelayan Tuhan ini kan fungsinya beda-beda nih. Kalau satu sama lain tidak bekerja sama, itu bukan kesatuan namanya. Karena dibutuhkan kerjasama, koordinasi satu sama lain, komunikasi yang lancar. Karena kalau nggak lancar kan, aduh kupikir begitu ternyata nggak gitu. Kacau nih dunia ini. Jangan sampai kita nggak memiliki hal itu, spirit of the cup. Katanya melayani Tuhan. Ya. Jadi mulai hari ini diperbaiki. Kita itu harus bermain cantik di hadapan Tuhan. Jangan saling tabrakan. Contoh sederhana aja deh. Contoh paling sederhana, Asher. Asher yang satu bilang begini, bagusan pakai batik. Yang satu lagi, enggak jas, terus ribut. Kamu dibilangin batik, yang satu jas lebih bagus, ribut. Itu apa ya? Enggak penting banget tau enggak? Ya kayak begitu itu. Setiap orang kan seleranya beda. Mau batik, mau jas, nggak ada pengaruh, nggak masalah. Nggak masalah sama sekali. Spirit of the cup harus terbangun, jangan memakaikan sepatu kita ke orang lain. Harus gitu yang benar, salah itu. Loh, ya selera orang beda. Taruhlah orang lain salah, kita juga nggak boleh menyerang. Nggak boleh. Jadi saudara kalau ada masalah, jangan diselesaikan secara horizontal. Kalau secara horizontal nanti kacau. Nggak terjadi spirit of the cup. Terjadi perpecahan. Kalau ada masalah nggak cocok, larinya ke saya. Begitu ke saya, selesai sih sebentar. Udah begini aja, udah. Simple, sederhana. Tapi kalau horizontal nanti nggak selesai. Ya. Karena informasi paling lengkap kan ada di saya sebenarnya. Jadi saya bisa memutuskan berdasarkan yang netral dan tujuan yang lebih besar. Gitu loh. Kita itu tidak menginginkan terjadi banyak masalah, enggak. Tapi banyak orang tidak berasa bikin masalah. Jangan ya, ke depan kita submit aja sama atasan, terus lihat aja buktinya. Yang penting kan bukti kan? Kebenaran sesuai dengan fakta. Yang penting faktanya, diem dulu. Kayak anak kecil itu loh. Anak kecil itu kalau disuruh papa mamanya ya dia nggak nanya apa-apa. Iya mah. Coba kalau anak kecil gini, alasannya apa mah? Ya supaya kamu pinter nak. Mana buktinya bisa pinter? Ngeyel terus itu. Ini terserah lu deh. Nggak bisa. Kita hidup tuh nggak bisa begitu. Kita hidup itu mesti taat, submit, lihat hasilnya. Gitu. Yang penting hasil. Fakta, teori nggak penting. Ya, ada banyak hal, faktor-faktor yang kita mesti belajar juga sih. Kadang-kadang saya belajar juga dari kesalahan yang lalu. Iya ya, coba waktu itu aku diam saja. Kadang-kadang kita marah gitu ya, ternyata kita salah loh. Bener, kamu begini. Loh, ternyata nggak gitu, salah. Malu kita. Udah kita jangan nuding kiri kanan ya. Taruhlah ada yang salah bener. Memang beneran salah maksud saya. Yang kita nggak usah nuding, itu urusan saya. Lempar aja ke saya. Kalau misalnya saya nggak ambil keputusan apa, belum. Kan harus ada caranya supaya kita semua balik lagi memiliki spirit of the cup. Itu maksudnya sih. Ya. Jadi sebagai gereja, ini spirit of the cup ini sangat penting. Itu nilai yang harus dianut setiap kita. Kalau kita nggak punya nilai ini, mau jadi apa layanan ini? Kacau balau nanti. Ya. Jadi yang pertama, nilai yang harus kita punya, spirit of the cup. Sebenarnya sederhana. Ketika terjadi masalah, saya cuma ingetin aja, kau punya spirit of the cup nggak di GMM ini? Gitu. Kalau udah mengerti pasti, oh iya ya, gitu. Kecuali belum mengerti, kalau belum mengerti dijelaskan lagi. Kalau orang punya spirit of the cup, pasti dia sehati dan sepikir. Dalam visi yang sama. Tujuan kita apa sih?
melayani ini sehati dan sepikir pasti. Ya. Yang kedua, pasti saling mendukung dan saling menghormati meskipun perannya beda. Jangan ada di antara kita yang gini, lu kan cuma usher. Usher mah gak usah belajar, merem aja bisa. Weh, gak boleh begitu, merem gak boleh, usher gak bisa merem. Usher harus buka mata. Usher harus buka mata lebar-lebar. Kalau salah lihat orangnya, jangan salaman sambil ngobrol sama sampingnya gitu. Waduh, dulu saya lihat loh kayak begituan itu. Salaman tuh sambil gini. Terus gak kena tangannya. Aduh, ya. Nah, saling mendukung dan menghormati. Yang ketiga, ini paling penting nih. Jangan egois, tapi saling membangun. Ya, kalau egois di mana-mana bikin masalah. Pasti terjadi masalah. Ingat, ini sedang bergerak sebagai kesatuan, bukan sebagai individu loh. Sebagai kesatuan, pikirkan kesatuan ini. Jadi nggak boleh egois. Kadang-kadang kepentingan kita bahkan dikorbankan demi kepentingan bersama. Itu pelayanan begitu. Perasaan kita harus kita korbankan, saudara. Jangan baper. Jangan baper, jangan dikit-dikit perasaannya kena. Jangan. Perasaan kita harus kita buang jauh-jauh. Kita harus mengenakan perasaan Tuhan. Bukankah firman Tuhan begitu? Kalau enggak percuma. Doa pagi, puasa, doa malam, doa siang. Tiap saat berdoa, percuma itu. Berubah ya, berubah. Jangan egois. Berasa sebagai satu kesatuan kalau bergerak itu. Kalau ada yang teman kita disakiti orang lain, kita bela dia. Kalau ada teman kita yang salah, jangan diserang. Kasih tahu baik-baik, nggak bisa gitu kali. Nah itu satu kesatuan namanya. Kayak kita dalam keluarga. Kalau adik kita buat salah kita gebukin nggak? Enggak lah. Kamu salah, paling dimarahin supaya lain kali tidak salah. Itu namanya satu keluarga. Jangan salah gue pukin habis-habisan. Enggak boleh gitu. Salah diomongin ke tetangga. Loh ini keluarga sendiri kok diomongin? Enggak boleh loh. Ya, etika umum aja enggak begitu loh. Kita itu harus mengerti. Kita harus mengenakan etika surgawi. Lah kalau umum aja nggak lulus bagaimana surgawi? Repot kan? Ya, jadi spirit of the cup dicatat ya. Saling mendukung, tidak egois. Pikirkan bersama, kepentingan bersama. Kalau aku lakukan ini meskipun benar. Tapi mengakibatkan korpnya, bersamanya itu jadi jelek. Jadi sandungan, jangan. Pasti itu salah langkahnya. Pasti salah langkahnya. Meskipun kalau individu benar. Individu itu saya benar, dia salah memang. Iya, tapi kalau kau berantem nanti korpnya jadi jelek. Nanti orang lihat, ini apa ini? Gitu. Nah, jadi tersandung. Jangan, saudara. Jangan. Ya, kita dicatat. Spirit of the corp. Ini bahkan di sekuler aja diajarkan loh ini. Coba aja ada tentara yang jelek-jelekin korpsnya, dipecat langsung. Jangan ya, ini Tuhan lagi. Menjaga komunikasi yang baik satu sama lain, kalau enggak bisa jadi kesatuan. Bagaimana ya caranya ya? Rendah hati. Rendah hati. Ini susah banget loh. Susah banget. Padahal saya khotbah udah keras, udah jelas banget kalimatnya. Saya bukan orang yang suka muter-muter ngomongnya. Kesana kemari nggak jelas gitu. Jelas, to the point. Mestinya berubah loh kalau dengar begini. Terutama saya berharap seluruh pelayan Tuhan dulu yang berubah. Setelah itu baru ke jemaat. Jangan sampai jemaatnya berubah, pelayan Tuhannya belum berubah. Ketinggalan kan? Jangan sampai begitu. Ya. Tidak boleh ada yang bekerja sendiri-sendiri tanpa komunikasi. Kecuali proyek khusus yang memang diisolir gitu ya. Tapi yang perlu koordinasi harus berkomunikasi secara lancar. Harus. Dan satu lagi komunikasi jangan error ya. Saya perhatikan dari dulu banget loh. Dari dulu banget. Banyak orang itu error. Si A ngomong sama saya di ruangan.
Itu angkanya 7 Pak. 5 menit kemudian di ruangan lain, itu 10 Pak. Loh, kok lain? Kok lain? Di sini ngomongnya setuju, di situ ngomongnya nggak setuju. Loh kok lain? Di dunia ini banyak yang error. Hati-hati. Ya. Jangan percaya sama siapapun. Sebab siapapun bisa salah ngomong. Yang pertama salah ngomong. Yang sebenarnya ada yang error beneran sih. Dia nggak berasa gitu ngomong sini apa, ngomong sana apa, besok ngomong apa gitu, nggak berasa. Yang kedua, nggak sengaja bisa. Yang ketiga, dia ngomong sana sini itu memang apa ya, agak mabok kali ya. Nggak jelas kenapa begitu. Nah makanya kalau kita dapat informasi, disimpan aja dulu, jangan ambil kesimpulan. Nanti setelah beberapa saat tahu, loh ternyata nggak gitu. Nah, atau gini, loh dia nggak bermaksud gitu tuh, tapi kenapa waktu itu ngomong begitu ya? Salah ngomong ternyata. Loh saya udah ngadepin banyak dari dulu banget. Loh kamu kenapa waktu itu ngomongnya begitu? Iya tapi maksud saya begini loh Pak. Iya tapi kamu ngomongnya begitu, salah, orang salah tangkep. Iya juga ya, nah gitu loh misalnya. Ya, jangan sampai horizontal itu saling menyalahkan, saling menyerang, itu nggak boleh itu. Itu bukan spirit of the corp itu, pemecah belah namanya. Nggak boleh loh, beneran nggak boleh. Saudara ya, saya sering kasih ilustrasi gini loh. Seandainya ada orang yang saya benci gitu. Terus dia mati gitu ya. Syukurin gitu. Wah berarti saya sakit jiwa itu. Senang orang lain susah. Jangan begitu saudara. Kalau orang lain susah, aduh kenapa ya kau gitu ya. Ya kita doain aja supaya dia sembuh. Kan gitu mestinya. Kalau orang sampai senang orang lain celaka itu sakit jiwa itu. Beneran sakit jiwa. Nggak boleh. Siapapun kita berusaha rangkul lagi. Supaya ya kita kan kerja untuk Tuhan bukan untuk diri sendiri. Kalau diri sendiri mah waduh gawat kalau manusia lama. Kamu jual apa? Aku beli. Waduh galak banget kan. Tapi kalau kita matikan manusia lama kita, ya sudahlah dia belum mengerti. Gitu loh. Cara berpikir itu begitu harusnya. Namanya juga pelayan Tuhan. Disebut pelayan Tuhan itu mengenakan pikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Jangan diri sendiri. Ya, jadi spirit of the corp. Jadi hidup kita, nilai hidupnya spirit of the corp yang pertama. Nanti nilai berikutnya setiap pertemuan beda-beda tuh. Nanti lama-lama lengkap dan filosofi kita terimpartasi. Saudara kalau di dalam dunia sekuler sering ikut seminar motivasi, seminar apalagi NLP, apalagi macam-macam. Tujuannya apa? Kenapa perusahaan kasih saudara seminar, mendatangkan pembicara dari luar negeri, ini itu. Supaya apa? Supaya terjadi perubahan mindset kan sebenarnya. Supaya terjadi perubahan karakter. Supaya di dalam suatu perusahaan kompak satu sama lain. Spirit of the corp itu sebenarnya. Nah ini pelayan Tuhan di gereja. Harusnya lebih dari itu. Kalau ada yang salah, kalau di dunia sekuler langsung dihukum. Diperingatkan enggak dikeluarin. Tapi kita enggak begitu. Kalau di dalam gereja, orang belum sembuh ya kita rawat. Sampai dianya yang nyerah enggak mau bertobat. Nah kalau itu lain lagi. Kalau orang memang nyerah tidak mau bertobat, ya bukan salah kita gitu. Tapi kita harus rawat semaksimal mungkin. Kasih kesempatan semaksimal mungkin. Ya, ini ingat ya, ini rumah Tuhan, spirit of the corp. Di dalam, oh ya satu lagi. Jadi tidak boleh ada yang putus komunikasinya. Satu sama lain harus berkomunikasi. Sebab tanpa komunikasi yang terjadi gosip, yang terjadi persepsi yang macam-macam, dia itu begitu, enggak komunikasi. Coba komunikasi, enggak ada masalah sih. Orang enggak komunikasi itu bisa timbul macam-macam pikiran negatif. Komunikasi lewat WA aja bisa negatif tuh. Karena WA kan enggak ada suaranya, enggak ada nadanya. Orang bisa nangkep salah loh Pak. Misalnya Bapak WA saya, Pak ini bagaimana nih? Ya, saya jawab gitu doang, YA. Wah, galak amat. Kan, bisa salah ngerti. Padahal kalau ketemu, iya Pak. Gitu. Tapi kan di WA nggak bisa kan, iya Pak. Itu gimana nulisnya?
Kan ya, kaku bener orang ini gitu. Nah makanya bahasa tulisan itu bahaya juga. Jangan gara-gara WA orang ini langsung menilai, nggak perlu. Ya, jadi kita belajar mematikan manusia lama kita. Yang paling penting lagi, spirit of the cup dicatat baik-baik. Harus setia dan memiliki loyalitas kepada gereja dan pemimpin rohaninya, gembala dalam hal ini. Saya bukan minta dihormati atau apa loh, jangan salah ngerti ya. Spirit of the cup memang begitu. Kenapa? Karena saya yang paling bertugas, paling bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Kalau ada yang salah, ada yang apa gitu, saya paling disalahkan orang kan. Paling gampang diserang gitu loh maksudnya. Ya. Di samping itu makanya saya ada wakil Pak Wisnu. Pak Wisnu juga gampang diserang nanti. Makanya nggak boleh aneh-aneh nih, semua kita bahkan. Semua kita, jangan sampai itu ya orang GMM kesetanan gitu. Udah ada yang WA saya begitu, padahal kita nggak melakukan apa-apa. Ya biarin aja. Ingat ya, setia dan memiliki loyalitas kepada gereja sebagai institusi dan gembalanya. Dan pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat sesama, semuanya harusnya. Semuanya begitu. Ya. Kalau ada yang tidak misalnya berbeda gitu ya pendapatnya, nggak apa-apa. Bisa dikonfirmasi ke saya kan, kenapa begini, kenapa begitu, kan boleh. Kan saya open. Beda dengan gembala yang sakti kan, menjauh gitu. Yang nggak mau disentuh, nah itu lain. Saya kan setiap saat bisa ditemui. Bisa nanya ini itu, boleh, nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan dengan fakta, bukan dengan persepsi. Ya, karena kebenaran itu sesuai fakta. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya tidak ada pelayanan yang lebih tinggi, fungsinya beda-beda. Makanya setiap orang harus menghormati satu sama lain, mengasihi satu sama lain. Jika kita memiliki semangat yang benar seperti ini, spirit of the cup yang benar, kita pasti kompak satu sama lain. Mungkin satu ada yang belum sempurna, satu masih suka bikin salah, ya nggak apa-apa. Tapi jangan saling menyalahkan. Kita maju terus bersama. Nanti akan terjadi seleksi alam juga sih. Orang yang nggak cocok spiritnya, dia merasa terganggu terus. Ya mudah-mudahan belajar kan gitu. Kita itu tidak berkeinginan apa-apa, kita mau, ayo kita sebagai kapal besar, saling gandengan tangan ke depan. Musuh kita itu di depan, bukan di dalam. Kegelapan. Kita mau bikin banyak hal di depan. Saya kalau merenung itu dapat banyak sekali sesuatu. Saya percaya itu pesan-pesan Tuhan tuh. Saya catat aja dulu. In process. Terusnya in process terus. Tapi tabel saya makin banyak. Sementara banyak masalah, ya janganlah. Kita masalahnya mari kita melayani Tuhan makin ke ujung bumi. Makin luas, makin dalam pengaruhnya. Gitu mestinya. Jangan terganggu dengan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Gitu ya. Jadi mulai sekarang harus diingat 3 pilar nggak boleh lupa. Kita hidup harus memiliki nilai-nilai berdasarkan 3 pilar itu. Yang pertama, spirit of the cup. Dengan demikian maka proses ini akan berjalan. Pesan-pesan Tuhan ngalir terus sampai ke ujung bumi. Ingat ya, masing-masing diingat, hidup kita harus ada kebenaran, harus jadi teladan. Kalau enggak percuma. Ya. Ada banyak orang memang harus banyak belajar. Karena saya juga belajar terus. Apalagi ya Tuhan. Kadang-kadang bikin salah juga sih. Tapi ya salahnya enggak parah-parah amat sih. Tapi kita belajar terus sama-sama. Amin, saudara? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh, 1 aja atau 2. Pak Habib silakan, berdiri Pak. Sebentar, mic-nya, biar bisa didengar semua. Kesempatan ini nggak mau bertanya sih Pak, cuman mau ngingetin itu tadi poinnya yang spirit of the cup bisa ditulis lagi Pak. 3 poin atau 4 poin? 3 poin ya? Ada banyak Pak, nanti saya WA aja. Oh iya. Lebih cepat daripada itu. Karena itu poin yang penting biar nggak lupa. Yang mau tinggal WA saya, tinggal klik,
copy paste masuk lagi ya. Oke, baik Pak Minggu, terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan. Shalom Pak. Shalom. Pak, banyak hal komunikasi tadi Pak Wigno sebut harus jalan terus Pak ya. Kalau enggak nanti timbul banyak gosip Pak ya. Banyak persepsi yang Persepsi salah ya Pak ya. Komunikasi horizontal dan Iya. komunikasi vertikal. Tapi banyak juga barangkali komunikasi yang menimbulkan gosip-gosip kan juga Saya tahu. bisa terbalik Pak ya. Bisa. Itu saja Pak yang Ya. saya cermati. Terima kasih. Makanya kita harus belajar terus. Apa yang kita ucapkan ini harus diperhatikan. Perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Jangan seperti orang bebal. Hendaknya seperti orang arif, bijaksana. Artinya sebelum bicara dipikir dulu dampaknya. Kan gitu kan? Jangan sudah bicara beruang nggak dilihat dampaknya. Begitu dampaknya terjadi menyesal. Ada orang yang lebih parah lagi Pak. Ngomong tanpa dipikir. Beruang dampaknya apa juga nggak mau tahu dia. Waduh itu parah sekali tuh. Baik engkau makan minum apapun lakukan untuk Tuhan. Kalau mau bicara dipikir dulu ini efeknya apa ya. Pengaruhnya memberkati atau apa ya. Nah gitu. Komunikasi itu penting loh. Di dalam segala hal. Mau bisnis, mau rumah tangga, mau apa saja, komunikasi itu penting. Kalau komunikasinya buruk, hubungannya buruk. Kalau komunikasinya baik, hubungannya baik. Sama komunikasi kita sama Tuhan kalau buruk ya gak ada terjadi komunikasi. Kita komunikasi sama Tuhan tiap hari. Maksudnya apa doa pagi? Ya supaya kita biasa berkomunikasi. Itu cuma latihan loh saudara. Saudara jangan berpikir aku sudah doa pagi setiap pagi. Itu cuma latihan. Itu belum apa-apa itu. Nanti kalau sudah dikenakan dalam hidup, setiap saat aku bicara sama Tuhan. Itu. Ya memang ada jam khusus, jam doa itu oke saja, nggak masalah. Oke, satu lagi terakhir, kalau ada. Nggak ada ya? Cukup ya. Ingat ya, komunikasi yang lancar, horizontal maupun vertikal. Kalau ada masalah, jangan diselesaikan horizontal secara frontal. Dibawa ke vertikal sebentar selesai. Karena biasanya itu cuma miskomunikasi. Salah persepsi sebenarnya. Si A salah mengerti, si B salah mengerti juga dicampur dengan informasi lain yang salah semua. Yang pada error ngomongnya. Saya heran loh, ada orang yang ngomongnya error banget loh. Gak sesuai fakta. Heran juga saya. Ini orang yang ngomong gak karu-karuan. Waduh. Nanti kalau saya hadapi ngomongnya lain, udah baik. Nah tadi ngomongnya beda. Jangan, gak ada gunanya. Coba kita usahakan keluar berkat dari mulut kita, setiap perkataan kita. Ya. Amin. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ada pengumuman lebih dulu? Pak Aceng? Gak ada. Oke, sebentar lagi kan seminar ya. Langsung saja kita tutup, yuk bangkit berdiri yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami hari ini diberkati oleh pesan-pesan kebenaran. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Ampuni setiap ketidaktepatan kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu ini. Biarlah kami boleh belajar dari waktu ke waktu, semakin hari semakin dewasa, semakin matang, semakin kompak di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah.
pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.